Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan akad murakkab atau hybrid kontrak pada produk dan keuangan Islam. Sebelum kita lanjut, ada satu prinsip di dalam akad murakkab atau fikih muamalat, al aslu fil muamalah al ibaha illa dalla ala tahrimihi. Jadi artinya segala sesuatu dalam kita bersosial dan sebagainya itu mubah, namun ada pengecualian bisa haram ketika ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ada beberapa konsep. Yang pertama tadi al aslu fil muamalah al ibaha. Namun pada persoalan akad murakkab atau hybrid, di sini banyak para ulama mengaitkan terhadap hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ini mengharamkan penggabungan jual beli dalam satu transaksi. Itu sering sebagai dalil orang yang menentang akad murakkab tersebut. Namun ada beberapa pandangan terkait penggabungan akad murakkab atau hybrid kontrak. Di sini sebenarnya jumhur ulama itu bersepakat atau tidak membolehkan digabungnya jual beli dengan beberapa unsur. Yang pertama itu jual beli digabung dengan ijarah, jual beli digabung dengan syirkah, jual beli digabung dengan qard, jual beli digabung dengan jualah. Kenapa jual beli tidak boleh digabung dengan qard? Salah satunya karena qard dengan jual beli itu saling menafikan, makanya dilarang. Dan ada beberapa produk yang ada di lapangan seperti musyarakah mutanakisah, terus ijarah mutayyabit tamlik atau IMBT, atau akad-akad di dalam asuransi dan syariah akad seperti itu. Ada beberapa yang diutarakan oleh para ulama. Di situ ada macam-macam akad murakkab. Yang pertama itu akad al-uqud al-mutaqabbilah, di mana akad al-uqud al-mutaqabbilah ini akad murakkab yang terbentuk dari satu atau lebih yang saling timbal balik, atau karena mutaqabbilah di situ saling menguatkan satu sama lain. Ini contohnya kalau di dalam praktek di lapangan itu seperti akad seperti di produk asuransi syariah. Terus ada lagi juga al-uqud al-mujtama'ah, yaitu multi akad yang berkumpul dalam satu akad. Ini sering dipraktekkan di beberapa lembaga keuangan. Dan selanjutnya al-uqud al-mutaqidhah atau akad yang tidak dapat digabung karena saling membatalkan. Salah satu contohnya tadi, jual beli digabung dengan qard itu saling membatalkan karena jual beli yang orientasinya itu keuntungan, sedangkan qard itu orientasinya untuk menolong, seperti itu. Dan ada lagi al-uqud al-mutadhabah atau akad yang tidak akan bisa saling terkumpul meskipun mungkin saling meningkatkan, maksud saya seperti itu. Di sini juga salah satu contohnya tadi ijarah dengan salam, itu yang juga salah satu yang saling menafikan, di mana ijarah boleh uangnya belakangan, sedangkan salam uangnya harus di depan, seperti itu. Dan al-uqud al-mutanafiyah atau akad-akad yang saling menafikan, seperti contoh yang saya juga sebutkan, seperti jual beli dengan qard, dia saling menafikan akad jual beli itu untuk keuntungan, sedangkan qard untuk tolong menolong. Ada juga yang ketujuh, ini al-uqud al-mutajannisa atau satu jenis, seperti jual beli dengan ijarah. Meskipun ada pandangan di awal bahwa para ulama sepakat melarang adanya murakkab antara jual akad B dengan ijarah,
Di situ namun ada beberapa yang membolehkan, salah satunya Imam Malik. Di situ makanya para ulama ketika dalam konsep akad murokab ini mengambil salah satu pendapat para ulama yang membolehkan. Terus ada beberapa implementasi yang sudah dilakukan oleh lembaga keuangan, salah satunya di beberapa produk seperti pembiayaan proyek. Di situ ada produk reksadana syariah, terus pembiayaan kendaraan motor itu menggunakan ijarah mutayyah bitamlik, di mana di awal kita menyewa, terus di akhirnya kita dihibahkan atau dengan konsep jual beli, atau pembiayaan lain multiguna seperti itu yang telah dipraktekkan dalam praktek multi akad atau hybrid contract. Namun di dalam hybrid contract ada ulama yang mensyaratkan sangat ketat juga. Yang pertama, ketika kita dalam menggabungkan suatu kontrak di dalam suatu akad, sebagaimana yang terpenting dia tidak saling membatalkan antara akad satu dengan akad lainnya. Seperti tadi dicontohkan bahwa akad jual beli tidak boleh digabungkan dengan qard karena ada nas bahwa B dengan salaf itu tidak boleh digabung karena ada hadis yang melarang seperti itu. Lebih lanjut, para ulama menyusun prinsip dalam pembuatan multi akad atau hybrid kontrak itu tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran ataupun hadis, tidak boleh diperkenankan untuk mensiasati hal yang diharamkan, terus tidak boleh menghasilkan keadaan atau syarat yang saling bertentangan sebagaimana di al-uqud al-mutanafiyah atau akad-akad yang saling menafikan seperti itu. Dan tidak boleh juga menghasilkan keadaan akad yang saling bergantung satu sama lain, meskipun di sini ada perbedaan para ulama terkait tidak bolehnya menghasilkan keadaan akad yang saling bergantung. Biasanya di sini ada siasat atau khilaf yang sering terjadi di dalam penyusunan multi akad atau hybrid kontrak. Menurut para ahli, dalam penyusunan akad murokab atau hybrid kontrak itu sering terjadi khilaf atau rekayasa dalam pembuatan akad murokab atau hybrid kontrak. Para ulama membuat ketentuan dalam khilaf dalam akad murokab. Yang pertama itu, yang pertama tidak boleh adanya atau tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak boleh akad tersebut saling menafikan, dalam artian bahwa ketika akad itu saling menafikan maka itu tidak boleh. Contohnya seperti akad B dengan salah, di mana Nabi mengharamkan jual beli dengan salaf itu digabung menjadi satu. Dan pada prinsipnya dalam pembuatan akad hybrid kontrak atau akad murokab ini diperkenankan selama syarat tadi tidak melanggar. Seperti itu. Mungkin itu yang namun dalam kenapa akad murokab ini diperkenankan? Pertama, pada semuanya dia mendukung produk-produk yang ada di lembaga keuangan pertama seperti itu. Dan menimbulkan atau akad murokab ini juga membuat lembaga keuangan itu bisa berkembang, karena pada konsepnya bahwa lembaga keuangan syariah itu konsepnya jual beli, sedangkan lembaga keuangan konvensional konsepnya piutang, sehingga dia harus bisa menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan. Makanya akad murokab juga bukan hanya berbicara para bank, juga dia bisa membantu lembaga keuangan menjadi lebih berkembang. Mungkin itu terkait dengan akad murokab pada produk dan lembaga keuangan syariah. Teman-teman bisa dari semua apa yang dipaparkan, kita bisa review atau kita bisa analisis bahwa dalam pembuatan akad murokab ini ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Selama dalam pembuatan akad murokab ini tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka hal tersebut diperkenankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.